Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahfuz Kurniawan. Pada kali ini saya akan memberikan materi tentang perencanaan bisnis atau business plan. Yang pertama itu pengertian perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis adalah dokumen tertulis yang merinci segala aspek usaha yang akan dijalankan. Dokumen ini mencakup visi, misi, strategi, analisis pasar, organisasi produk atau jasa-jasa yang ditawarkan, termasuk juga rencana keuangan dan proyeksi bisnis. Tujuan utamanya adalah untuk memandu pengusaha dalam menjalankan usahanya serta meyakinkan investor atau pemangku kepentingan lainnya tentang kelayakan bisnis yang dijalankan. Yang kedua ada tujuan perencanaan bisnis, yaitu yang pertama menjadi panduan operasional, yaitu membantu pengusaha mengelola bisnis secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu mengidentifikasi peluang dan tantangan, yaitu mengantisipasi resiko dan mempersiapkan solusi. Yang ketiga yaitu adalah mendapatkan pembiayaan, yaitu membujuk investor atau lembaga keuangan untuk memberikan modal. Yang keempat adalah meningkatkan kejelasan visi, yaitu memastikan semua anggota tim memahami dan bekerja menuju tujuan yang sama. Yang kelima ada memfasilitasi pengambilan keputusan, yaitu memberikan dasar yang kuat untuk keputusan strategis dan operasional. Selanjutnya ada komponen utama perencanaan bisnis. Deskripsi bisnis yaitu adalah gambaran singkat tentang bisnis dan produk atau jasa yang akan ditawarkan. Visi misi dalam perusahaan juga harus jelas dalam menjalankan bisnis. Selanjutnya ada faktor-faktor yang membedakan bisnis dan pesaing juga harus jelas. Proyeksi keuangan singkat maksudnya adalah perkiraan pendapatan, keuntungan, dan kebutuhan, termasuk juga pendanaan. Secara singkat, bentuk hukum dan kepemilikan juga termasuk dalam latar belakang bisnis yang harus dituliskan. Tujuan jangka panjang dan jangka pendek serta nilai-nilai yang dianut juga termasuk visi misi. Target yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu juga harus jelas menurut poin tujuan dan sasaran. Selanjutnya ada analisis pasar, yaitu mengidentifikasi dan mendeskripsikan kelompok-kelompok konsumen yang akan menjadi target, dan juga mengestimasi ukuran pasar potensial untuk bisnis, dan juga termasuk menganalisis tren yang mempengaruhi pasar, kompetitor, dan termasuk kelebihan dan kekurangan kompetitor. Posisi yang diinginkan dalam pasar dan strategi untuk mencapainya juga harus jelas supaya bisnis yang dijalankan lebih lancar. Struktur organisasi termasuk bagian organisasi dan deskripsi peran masing-masing anggota tim manajemen, dan juga selanjutnya ada latar belakang, pengalaman, dan keahlian berbagai anggota tim. Kebutuhan personality termasuk rencana rekrutmen dan pengembangan karyawan. Selanjutnya adalah produk atau jasa. Mendeskripsikan produk atau jasa sangat penting. Detail tentang produk atau jasa yang ditawarkan juga harus jelas. Faktor-faktor yang membuat produk jasa lebih unggul juga harus ditawarkan. Tahapan-tahapan perkembangan produk dari ide hingga penarikan pasar juga harus tertulis. Rencana pengembangan yaitu inovasi dan pengembangan produk untuk di masa yang akan datang. Selanjutnya ada pemasaran dan penjualan. Strategi pemasaran yaitu adalah cara untuk menarik atau mempertahankan pelanggan agar tetap pada kita. Selanjutnya ada promosi dan distribusi, yaitu metode promosi dan saluran distribusi yang digunakan juga harus jelas. Harga dan kebijakan strategi juga harus efisien, dan taktik untuk mencapai target penjualan juga harus efektif. Selanjutnya ada rencana operasional, yaitu mendeskripsikan lokasi bisnis dan fasilitas yang akan digunakan, dan juga merinci proses produksi atau penyediaan jasa yang ditawarkan. Juga termasuk pengelolaan aliran barang dan jasa dari pemasok hingga sampai ke tangan pelanggan. Selanjutnya ada rencana keuangan, yaitu proyeksi laporan laba, rugi, neraca, dan arus kas. Selanjutnya ada estimasi kapan bisnis akan mulai menghasilkan keuntungan, juga harus diperkirakan. Jumlah modal yang dibutuhkan dan cara penggunaannya juga termasuk. Strategi pendanaan maksudnya adalah sumber pendanaan dan strategi untuk mengamankannya agar lebih jelas. Selanjutnya ada penyusunan dan perencanaan bisnis. Yang pertama adalah pengumpulan data, yaitu mengumpulkan informasi terkait pasar, pelanggan, pesaing, biaya, dan regulasi yang relevan dengan bisnis.
Selanjutnya adalah analisis SWOT, yaitu mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang akan dihadapi saat menjalankan bisnis. Selanjutnya ada pengembangan strategi, yaitu menyusun strategi bisnis berdasarkan analisis yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada penulisan dokumen, yaitu mengorganisir semua informasi yang telah dikumpulkan dan dianalisis ke dalam struktur dokumen perencanaan bisnis yang sistematis. Selanjutnya ada revisi dan validasi, yaitu melakukan revisi berdasarkan masukan dari tim, manajemen, mentor, atau ahli-ahli lainnya. Validasi akhir yaitu untuk memastikan kelayakan dan akurasi rencana yang sudah ditetapkan. Saya akan memberikan contoh dan studi kasus dalam rencana bisnis, yaitu adalah menampilkan contoh konkret dari rencana bisnis untuk berbagai jenis usaha seperti retail, manufaktur, dan jasa, menggunakan template yang mencakup semua komponen-komponen utama. Lalu ada analisis studi kasus bisnis nyata yang telah sukses atau gagal berdasarkan perencanaan bisnis mereka, memahami faktor-faktor kunci yang berkontribusi pada hasil akhir dalam menjalankan bisnis. Perencanaan bisnis adalah langkah yang krusial dalam memulai dan mengelola usaha. Materi ini tidak hanya membantu pengusaha dalam merumuskan strategi dan tujuan bisnis, tetapi juga penting dalam menarik investor dan mitra sebuah bisnis. Sebuah perencanaan bisnis yang baik harus jelas, efektif, komprehensif, dan realistis, dan juga mencakup semua aspek dari visi hingga rencana keuangan. Baiklah, sekian dari materi bisnis plan. Saya Mahfuz Kurniawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.